Bab 4 yaitu sumber hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yaitu yang berasal dari kata hukum yang berarti menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Yang akan kita bahas pertama yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Menurut bahasa Arab, lafaz kata bahasa Arab berasal dari kata waqro'a, yaqro'u. Lafaz waqro'a, yaqro'u dalam bahasa Indonesia artinya adalah membaca. Sedangkan Al-Quran sendiri berasal dari isim masdar dari wazan qoro'a, yaqro'u, sehingga secara bahasa Al-Quran artinya adalah bacaan. Al-Quran memiliki kedudukan dan fungsi. Kedudukan dan fungsi Al-Quran yaitu pertama, kedudukan. Al-Quran mempunyai kedudukan sebagai akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah dan muamalah. Dan yang ketiga sebagai akhlak atau budi pekerti. Sedangkan fungsi Al-Quran itu tersendiri yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu hadis. Apa itu hadis? Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW.
Klasifikasi hadis. Terkait hal tersebut, hadis dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak janggal. Sedangkan hadis hasan itu tersendiri yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya atau hafalannya, bersambung sanadnya, serta tidak terdapat ilat dan kejanggalan pada matanya. Hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis juga memiliki kedudukan dan fungsi. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Sebagai bayan at-takriri atau bayan at-takkid. Ada bayan at-tafsir, dan yang ketiga bayan at-tashrih. Sebagai bayan at-takriri, hadis yang berfungsi untuk mempertegas atau memperkuat sumber hukum Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hajj ayat 13. Dari bayan at-tafsir, hadis yang berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Yang ketiga, yaitu bayan at-tashrih, hadis yang berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab jahada, yang artinya berusaha dan bersungguh-sungguh. Menurut ilmu fikih, ijtihad adalah mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan atau mengistinbatkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Sama seperti Al-Quran dan hadis, ijtihad juga mempunyai kedudukan dan fungsi. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga. Fungsi ijtihad adalah untuk memutuskan atau menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditentukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad. A. Ijma atau ijma.
ijma', kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa atau suatu masalah yang berkaitan dengan Islam. Yang kedua atau yang W yaitu qiyas, yaitu menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuan berdasarkan sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan memperhatikan kesamaan antara dua hal tersebut. Yang ke-C, istihsan. Apa itu istihsan? Yaitu mengecualikan hukum suatu masalah dari masalah-masalah sejenis yang lain serta menetapkan hukum lain bagi masalah dengan alasan yang kuat. Ke-D, yaitu al-maslahah al-mursalah, adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebaikan. Ke-E, pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dalam kata-kata dan perbuatan asal, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Pertama, istilah. Menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara konkret di Al-Quran dan hadis yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahatan umum atau untuk kepentingan keadilan. Yang kedua, istishab. Apa itu istishab? Yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan suatu dalil sampai ada yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Yang ketiga, istidlal, yaitu menetapkan suatu hukum perbuatan yang tidak disebutkan secara konkret dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat, zara'i. Apa itu zara'i? Zara'i yaitu pekerjaan-pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai masalah atau untuk menghilangkan mudarat. Pembagian hukum Islam atau syara. Hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum yang berasal dari tuntutan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Terbagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum wad'i. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Adapun yang merupakan hukum wad'i sebagai berikut: sebab, syarat, mani, batal, azimah, dan ruksah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.